Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada informasi buat terobosan hukum soal guru P3K demi memberikan kepastian kepada guru honorer. Nah, baik, sebelum melanjutkan ke informasi ini, yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar saya setiap mengupdate info-info terbaru seputar rekrutmen P3K, Bapak Ibulah yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik, langsung saja ke informasinya. Dilansir dari detik.com, Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbudristek merumuskan terobosan hukum demi memberikan kepastian kepada guru honorer swasta yang lolos pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nanti, guru tersebut akan dikembalikan ke sekolah asal. Kami mendorong supaya ada terobosan hukum, regulasi yang memungkinkan bagi guru honorer swasta yang kemarin lolos dalam seleksi P3K tahap yang kedua itu tetap ditempatkan di sekolah-sekolah swasta masing-masing. Dan Saiful Huda juga mengatakan hampir 20.000 guru swasta lolos P3K berpindah ke negeri, sehingga perlu ditempatkan di sekolah asal agar tidak terjadi kekosongan di sekolah swasta. Karena resikonya besar sekali, banyak sekolah swasta yang kehilangan guru terbaiknya. Dan ini jumlahnya tidak sedikit, hampir 20.000. Jadi, terjadi migrasi guru-guru honorer swasta itu hampir 20.000. Semangatnya jangan sampai sekolah swasta yang selama ini menopang proses pembelajaran di Indonesia jadi terpuruk karena guru-guru terbaiknya. Bahkan kepala sekolahnya yang lolos P3K akhirnya harus mengabdi ke sekolah negeri. Dan ia juga mengaku tak sependapat dengan Nadiem terkait alasan banyaknya guru honorer yang mendaftar. Sebab menurutnya dengan guru swasta lolos P3K dan kembali ditempatkan di sekolah asal dapat membantu kesejahteraan dan tidak menimbulkan kekosongan. Karena itu, saya kurang setuju dengan statement Mas Nadiem yang menyampaikan kenapa guru honorer swasta kok banyak yang daftar. Kata Mas Nadiem, tingkat kesejahteraannya tidak terpenuhi di sekolah-sekolah swasta. Nah, alasan ini tidak tepat. Memang sekolah swasta tidak mampu menggaji mereka. Tapi pemerintah saling proteksi memberi manfaat sekolah negeri maupun swasta dengan mereka lolos P3K dan ditempatkan di sekolah masing-masing yang swasta itu. Nah, ini menjadi solusi. Selain itu, dia meminta Kemendikbud memastikan guru honorer yang lolos passing grade dapat langsung mendapat formasi-formasi ini diberikan tanpa perlu adanya pengujian ulang. Jadi kedua terkait isu guru honorer yang sudah lolos passing grade itu sudah disepakati. Kita minta Kemendikbud memastikan jangan hanya mendorong adanya perubahan Permenpan RB, tapi kita minta Mendikbud untuk pastikan guru yang lolos tak usah pengujian lagi, tapi langsung untuk mendapatkan formasi. Diketahui sebelumnya Mendikbud Nadiem Makarim melakukan rapat kerja bersama Komisi 10 DPR RI terkait evaluasi rekrutmen P3K. Nadiem mengungkapkan proses rekrutmen guru honorer menjadi P3K sejauh ini terkendala dua hal di Undang-Undang ASN. Saya rasa masyarakat juga harus tahu bahwa kita punya Undang-Undang ASN yang mengunci dua hal dalam rekrutmen P3K. Jadi Nadiem menyebut Undang-Undang ASN mengunci pihak swasta dan pihak negeri harus diberi kesempatan yang sama masuk seleksi guru. Kemudian hal kedua adalah pegawai ASN harus bekerja di dalam pemerintahan. Dan pertama, Undang-Undang ASN mengunci bahwa baik dari pihak swasta maupun negeri harus diberi kesempatan untuk masuk dalam seleksi guru. Itu dikunci dalam undang-undang. Dan yang kedua adalah pegawai ASN harus bekerja di dalam organisasi pemerintahan. Jadi ini dua hal yang memang dikunci oleh Undang-Undang ASN. Lantas menjelaskan dua hal itu, itulah yang akhirnya mempengaruhi tiga isu besar terkait seleksi guru honorer menjadi P3K. Menurutnya ada beberapa guru yang lolos passing grade namun terkendala tidak mendapat formasi. Ada juga beberapa guru yang lolos passing grade namun kalah oleh guru swasta. Dan adanya yayasan yang akhirnya kehilangan guru. Dan semoga pemerintah membuat kebijakan baru yang bisa mempermudah mengangkat
guru-guru honorer di Indonesia menjadi ASN P3K sesegera mungkin. Kita tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.